Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di mata kuliah mekanika, yaitu tentang benda tegar atau rigid body. Nah, ini sudah Ibu terangkan ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya, itu tentang definisi dari benda tegar. Bahwa benda tegar itu didefinisikan sebagai sebuah sistem banyak partikel yang memiliki posisi relatif tetap, atau dengan kata lain, jarak antar partikelnya konstan. Nah, ini merupakan definisi ideal dari yang namanya benda tegar, karena sebetulnya ketika benda tegar diberikan gaya luar, maka ada kemungkinan untuk terdeformasi atau berubah posisinya, atau jarak antar partikelnya berubah. Misalnya bisa tergang, bisa terkompresi, bisa terbengkokkan, dan sebagainya. Tapi yang paling penting di sini pada bab ini kita asumsikan bahwa arah sumbu rotasinya itu konstan atau tidak berubah. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan perumusan untuk pusat massa sistem partikel yang sudah kita bahas di bab dinamika sistem partikel ya. Nah, Ibu langsung saja ke slide yang belum Ibu jelaskan. Ini sudah Ibu jelaskan. Ini sudah. Nah, bentar ya. Nah, Ibu sebetulnya ini ya untuk kemarin kalau voice note kan nggak jelas ya. Nah, ini Ibu tandai dulu. Nah, di sini untuk pusat massa benda tegar, untuk massa benda tegarnya yang bervolume. Jadi dari slide yang sebelumnya itu kan untuk yang partikel itu berupa sigma ya. Nah, ini sigma penjumlahan. Jadi kalau partikel itu kan dijumlahkannya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kayak kelereng. Bisa dijumlahkan 1, 2, 3. Jadi simbolnya itu pakai sigma. Nah, bedanya untuk benda tegar itu kita pakai integral. Nah, di sini ya. Kalau misalnya di sistem partikel itu kan di sini massa ya. Ini massa. Nah, untuk di benda tegar kita massanya itu merupakan rho dikali volume. Rho ini dikali volume. Kalau X-nya mah tetap ya, jarak dari partikel tersebut ke titik pusat massa. Nah, rho kali D volume itu dari mana? Dari definisi bahwa massa jenis adalah perbandingan massa dibagi dengan volume. Maka massa di sini bisa menjadi rumusnya P kali volume, atau karena di sini yang kita pakai adalah elemen massanya atau dm, maka P dikali ini ya. Jadi rho bukan P ya, rho ini rho sama dengan M per V ini secara umum. Maka kalau elemen massa dm sama dengan rho kali D volume. Nah, sehingga M yang di persamaan sistem partikel itu tinggal diubah, disubstitusi jadi rho kali D volume. Itu saja perbedaannya. Nah, bagaimana kalau bendanya itu berupa luasan, misalnya kulit tipis atau thin shell, maka volumenya itu rho-nya itu merupakan massa per unit luas. Jadi yang tadi itu kalau rigid body-nya berupa benda yang bervolume, maka integralnya terhadap elemen volume, D volume. Tapi kalau misalnya bendanya itu benda masanya itu hanya tersebar di kulitnya, misalnya bola berongga gitu ya, bola berongga, atau misalnya silinder berongga, jadi masanya itu hanya tersebar di kulitnya, maka kita pakai elemen luas ya, elemen luas. Nah, tadi itu kan D volume. Nah, sekarang diubah jadi D. Nah, dari sini
awalnya dari pengertian massa jenis bendanya itu kan kita kalau punya benda di mana bendanya itu massanya hanya tersebar di luasannya atau di selimutnya kalau silinder mah ya. Jadi hanya kulitnya saja, maka definisi massa jenisnya itu yaitu rho massa per luas, massa per S, atau bisa juga rho sama dengan M per A. A itu luas, sehingga definisi massa atau elemen massanya itu sama dengan rho kali ds atau kali dA, bisa rho kali ds ya. Nah, sehingga yang tadi kalau di persamaan sebelumnya itu terhadap volume, maka kalau misalnya untuk kasus thin shell atau kulit tipis, maka diubah integralnya itu terhadap perubahan luas. Jadi integral ya, integral rho x ds. Nah, bedanya di sini. ds kalau tadi d volume per rho kali ds. Sebenarnya rho kali ds itu tidak lain adalah dm atau m ya. Nah, sehingga untuk kasus thin wire atau kawat tipis atau batang tipis, nah artinya massanya itu hanya tersebar di sepanjang rigid bodinya. Jadi ya kita bayangkan itu berupa kawat. Kawat itu kan secara geometri dia hanya punya panjangnya saja, jadi hanya panjang, dia tidak bervolume dan juga tidak memiliki luas, jadi hanya satu garis. Maka yang kita perumusan yang kita gunakan adalah rho x integral rho x kali dl per rho kali dl untuk titik pusat massa di sumbu X. Misalnya kalau kita ambil acuannya si kawatnya itu ada di sumbu X, maka perumusan yang kita gunakan adalah X pusat massa sama dengan integral dari rho x dl. Nah, jadi yang tadi mah ds untuk suatu peluasan permukaan. Kalau untuk hanya geometri panjang itu kita pakai dl saja. Hanya pakai dl. Di mana dari mana muncul rho dl? Ini rho-nya. Karena untuk benda yang mempunyai geometri hanya berupa kawat panjang seperti ini, maka kita definisikan densitasnya atau massa jenisnya itu merupakan perbandingan massa dikali panjangnya, atau rho sama dengan M per L. Ini L kecil ya, L kecil. Nah, sehingga elemen massa atau dm sama dengan rho kali dl. Nah, dengan rho massa per unit panjang dan dl adalah elemen panjangnya. Kan artinya integral itu kita menjumlahkan elemen yang sangat kecil sehingga sampai terkumpul satu elemen secara keseluruhan gitu. Jadi artinya kalau integral itu penjumlahan elemen. Jadi kita ambil elemen panjangnya, kemudian kita integralkan sampai mendapatkan semua benda secara keseluruhan hasil dari penjumlahan atau pengintegralan dari elemen-elemen yang kecil. Nah, Ibu lanjut ke bagaimana mencari pusat massa setengah bola padat atau solid. Nah, ini ya. Ini gambarnya, ini kemarin sudah Ibu jelaskan. Kemudian hasilnya 3/8A ini sudah Ibu fotokan ya. Ini kan sebetulnya pengintegralan dari sini sampai ke sini tidak Ibu tuliskan di sini, tapi Ibu sudah fotokan di grup WA ya. Nah, ini sebetulnya Ibu sekilas saja. Sebetulnya ini gampang. Jadi untuk mendapatkan pusat massa dari suatu geometri rigid body yang bervolume seperti itu ya. Jadi triknya yaitu kita slice atau kita iris, kita dapatkan dulu elemen kecil dari suatu geometri tersebut. Nah, kalau ini untuk kasus pusat massa setengah bola padat, kita iris si setengah bola itu. Nah, kalau kita iris, kita bayangkan ini irisannya itu yang diarsir, yang ini. Nah, berarti kita akan memiliki, kalau kita iris nih ya, terus kita ambil nih si elemennya, kita akan memiliki lingkaran
sekian, lingkaran berupa lingkaran ini yang memiliki ketebalan ini dz. Nah, sehingga volume dari elemen yang kita ambil ini, kan ini lingkaran ya, lingkaran itu luasnya VR kuadrat dikali dengan tebalnya ini. Tebalnya sebesar, karena elemen, jadi kita ambil yang kecil saja, elemen kecil, maka ketebalannya itu berupa dz, artinya elemen z, tipis sekali gitu ya, karena nanti kan diintegralkan. Sehingga elemen volumenya sebesar ini VR kuadrat dz. Nah, R kuadrat di sini, nah lihat ya, ini kan R ya, R itu kan jari-jari si lingkaran ini ya. Nah, lingkaran elemen yang kita ambil ini. Nah, kalau kita lihat ini membentuk segitiga ya. Ini kan A, ini Z, berarti ini R. Maka kalau kita gambarkan lagi membentuk Pitagoras seperti ini. Ini R, ini A, ini Z. Maka R kuadrat sama dengan A kuadrat min Z kuadrat yang ini. Sehingga volumenya menjadi, kita substitusikan saja R kuadratnya A kuadrat min Z kuadrat dz. Sehingga kalau kita sudah bisa mendefinisikan elemen volume suatu geometri kasus yang kita tinjau, itu sangat mudah. Tinggal kita substitusikan saja ke perumusan yang lebih umum. Yang ini kan rho-nya mah tetap ya, rho Z. Nah, kan yang berubahnya mah, yang harus kita analisis mah bagaimana caranya kita mendapatkan D volume atau elemen volume dari geometri tersebut gitu. Nah, silakan dikerjakan integralnya masih integral sederhana. Tidak rumit, sehingga diperoleh Z pusat massa dengan 3/8 A. Kemudian untuk kasus kulit setengah bola, hemisphere shell, jadi kayak bola pingpong, terus kita setengahnya kan dalamnya itu kan ruangan ya, jadi tidak padat bolanya, jadi si masanya itu hanya tersebar di kulit bolanya gitu. Sehingga yang kita hitung itu bukan volume tapi luasan kulit bolanya. Maka elemennya tidak seperti yang tadi kita ambil elemen berupa piringan dengan ketebalan dz, tapi di sini kita ambil elemennya itu berupa elemen luas. Nah, elemen luas ya ds, karena kan hanya kita ambil elemen luas seluas misalnya ds. Ini. Nah, dari mana kita seluas dz. Nah, luas elemen yang kita ambil dari kita bayangkan ini kan dipotong lah ya, ini yang di arsirnya itu kita ambil elemen luasnya, berarti kan elemen luas itu keliling lingkaran dikali dengan tebalnya, kita bakal dapat luas seperti ini. Misalnya kita mau menghitung luas ini, berarti kan panjang dikali lebar. Nah, kita hitung berarti kan si luasnya itu kan panjang kali lebar. Nah, ini juga sama seperti ini. Jadi keliling lingkarannya, ini kan kelilingnya nih, keliling lingkaran 2 VR dikali dengan tebalnya itu sepanjang DL. Jadi nanti kita dapatkan luasnya saja, hanya luas ini gitu. Nah, sehingga ds sama dengan 2 VR dl. Ini keliling lingkaran, 2 VR-nya itu keliling lingkaran dikalikan dengan dl, dikalikan dengan lebarnya itu sebesar dl. Nah, dl-nya berapa? Dl-nya kita lihat dari gambar. Nah, di gambar ini kan A ya, jari-jarinya A, kemudian ini sudutnya theta.
Nah, jadi DL-nya itu ini A D theta. Jadi DL-nya itu segini. Ya, A D theta. Sehingga DS-nya itu 2VRDL. DL-nya kita substitusi AD theta, jadi 2VRAD theta. Nah, dengan R tadi ya, R-nya itu sama A kuadrat min Z kuadrat, R kuadratnya. Maka kita substitusikan R-nya yang ini, sehingga kita peroleh elemen luas akhirnya seperti ini. 2V dalam kurung A kuadrat min Z kuadrat pangkat setengah AD theta. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini kan theta, maka sin theta sama dengan ini Z per sisi miring depan per miring depannya Z, miringnya A. Jadi sin theta sama dengan Z per A. Maka ini kita turunkan sehingga kita peroleh yang ini d theta sama dengan A kuadrat. Ini sebetulnya adalah 1 per R. Jadi hasil turunan dari ini hasil theta diturunkan jadi d theta. Kemudian arkusin dari Z per A 1 per R dz. Atau 1 per R itu sama dengan A kuadrat min Z kuadrat min 1 per 2. Nah, sehingga kita peroleh DS-nya, DS yang ini tinggal disubstitusikan d theta-nya yang ini. Ya, jadi kita substitusikan d theta ke sini sehingga kita peroleh persamaan ini. Nah, ini kan pangkat setengah ya. Ini sangat membantu, jadi sangat menyederhanakan. Ini pangkat min setengah, ini pangkat setengah. Setengah ditambah min setengah kan jadi 0, pangkat 0 ya. Jadi persamaannya menjadi sederhana. DS sama dengan 2VA dz. Nah, kalau kita sudah menemukan DS-nya, kata Ibu juga, itu sebenarnya selesai untuk tahap analisis. Tinggal tahap matematis saja. Jadi tinggal mensubstitusikan ke sini integral rho z ds per rho ds. Kalau udah dapat ds, misalnya kalau tadi kan udah dapat d volume, udah aman. Dari kesananya tinggal kita integralkan saja ke persamaan umum. Yang sulitnya itu memang kita menganalisis, kita mencari elemen mana yang mudah. Kan sebetulnya bisa saja kan elemennya kita irisnya seperti ini ya, bisa saja irisannya seperti ini, atau kalau ini kan irisannya seperti ini. Jadi kita menganalisis elemen yang memudahkan untuk dihitung gitu. Nah, ini kan irisannya ke bawah ya, seperti ini. Jadi terhadap Z perubahannya itu terhadap Z. Nah, di sini jadi Z ds ya. Nah, kalau misalnya irisannya seperti ini, nah berarti kan ini yang diambil adalah integralnya. Jadi di sini bukan ZCM, nanti dia jadi X ya ininya. Jadi cara kita ngambil elemen itu mempengaruhi bagaimana hasil bagaimana nanti proses pengintegralan, tapi nanti hasilnya harus sama. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan volume luas atau volume elemen luas, maka tinggal substitusi ke sini, tinggal integralkan. Ini rho z 2v. Oh, maaf ya, yang ini harusnya tidak ada z-nya ya, yang ini tidak ada z-nya. Nah, rho 2VA-nya dicoret, rho 2VA-nya sehingga menghasilkan integral ini. Ini kan gampang, tinggal sehingga kita memperoleh setengah A. Nah, itu untuk titik pusat massa. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke momen inersia. Nah, bedanya benda berupa partikel atau dengan benda rigid body, itu bedanya adalah di momen inersia.
Jadi kalau partikel itu tidak memiliki momen inersia karena tidak memiliki. Jadi kalau momen inersia itu merupakan sebaran massa terhadap titik pusat massanya. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi momen inersia inilah yang membedakan antara partikel dengan benda tegar. Jadi benda tegar itu memiliki momen inersia sesuai dengan bentuk geometrinya. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, bagaimana definisi secara matematis untuk momen inersia? Nah, kita lihat dulu gambar di sini. Lintasan. Nah, di sini ada massa. Ini ada massanya massa untuk partikel I. Sebetulnya benda tegar itu tidak lain adalah sebaran massa partikel massa yang tersebar di seluruh permukaannya atau di seluruh volumenya atau di seluruh panjang dari bendanya. Nah, di sini diibaratkan kita ambil saja satu partikel ke I dengan massa M, kita sebut MI, yaitu pada jarak dari titik pusatnya itu sebesar RI. XI kuadrat plus YI kuadrat pangkat setengah dengan pusat sumbu Z. Nih, pusat sumbu Z. Jadi Z-nya menembus bidang ini. Maka kecepatan partikel ke I yaitu VI. Kecepatan partikelnya adalah kan ini diputar ya. Jadi memiliki omega. Jadi si massa ini diputar ke sini sehingga memiliki omega. Dan maka kecepatannya VI sama dengan RI kali omega ini kecepatannya. Sehingga kita lihat komponen kecepatan. Nah, ini kan bisa ini ya. Nah, ini komponen kecepatannya itu ini di sini. Yang biru itu untuk ke sumbu Y, yang merah untuk ke sumbu X. Jadi ada dua komponen. Komponen kecepatan di sumbu X, XI min omega YI. Nah, min omega YI. Jadi ini kan di sumbu momen kecepatan di sumbu X. Ini ya, di sumbu X. Maka omega dikali ini kan Y ya. Ini omega. Nah, jadi ini untuk komponen kecepatan di sumbu X, ini komponen kecepatan di sumbu Y. Sehingga energi kinetiknya untuk bukan di komponen X dan Y tapi di sini ya. Maka setengah MI VI kuadrat. Nah, jadi kita sedikit agak diubah bentuknya sehingga yang di dalam kurung itu menjadi sigma MI VI kuadrat. V itu kita substitusi yang ini, omega kali RI, sehingga kita peroleh sigma MI RI kuadrat. Nah, omeganya dikeluarkan, omega kuadrat. Nah, sehingga yang ini adalah definisi untuk inersia. Karena energi kinetik itu setengah dari inersia benda dikali dengan omega. Maaf, ini omega kuadrat ya. Omega kuadrat, sehingga I-nya didefinisikan sigma I MI RI kuadrat. Ini adalah momen inersia di sekitar sumbu tetap Z. Nah, momentum sudut itu I kali omega. I-nya inersia, omeganya momentum sudut. Nah, kalau kita lihat perbedaan translasi dengan rotasi. Jadi kalau benda tegar itu dia bisa bertranslasi dan bisa berotasi. Beda dengan partikel. Partikel itu dia hanya bisa berotasi saja. Kalau benda tegar selain bertranslasi dia juga bisa melakukan berotasi sesuai dengan titik sumbunya di mana. Nah, linear momentum linear itu kan Px M kali Vx. Sedangkan momentum sudut itu, momentum sudut adalah I kali omega. Saya tinggal HP bapak teh, buras sudah mulai diganggu. Itu kan? Iya mah ya. Ya teh makanya di
Nah, kalau kita lihat ini kan kecepatan sudut, ini kecepatan translasi ya. Ini kecepatan translasi, ini kecepatan sudut. Nah, kita lihat ini kan kecepatan translasi V, ini kecepatan sudut. I-nya di sini itu seperti menggantikan posisi massa di translasi. Jadi massa di translasi itu sebanding dengan inersia di rotasi, seperti itu. Menghitung momen inersi. Nah, sekarang untuk menghitung momen inersianya, bagaimana untuk menghitung momen inersia sebuah rigid body? Kalau momen ini itu kan baru momen inersia untuk partikel ya tadi. Nah, bagaimana untuk momen inersia benda tegar? Nah, bedanya partikel itu kan pakai sigma, dia dijumlahkan. Kalau integral, kalau benda tegar itu penjumlahannya dia pakai kalau benda tegar pakai integral. Jadi rumusannya seperti ini. Di momen inersia, R-nya adalah jarak dari elemen massa ke titik pusat massa. Nah, titik pusat massanya sudah dijelaskan sebelumnya itu. Kemudian dm itu adalah elemen massa yang diperoleh dari dm-nya nanti kita substitusi rho dikali dengan tergantung dari bentuk geometrinya, apakah itu d volume, ds atau dl. Jadi si dm-nya itu tergantung apakah rho dikali d volume atau ds atau dl. Nah, misalnya untuk kasus batang tipis. Maka elemen yang kita ambilnya itu adalah sebesar karena panjangnya ini adalah dx, panjang x, maka kita ambil elemennya sepanjang dx ya, sehingga ini perumusan umumnya. Nah, kalau misalnya elemennya di sini sepanjang dm-nya sepanjang ini, maka x-nya dia sepanjang ini x. Jadi iz sama dengan integral dari 0 kita integralkan elemen ini. Bentar ya. Jadi pertama-tama kita ambil elemennya. Nah, kita ambil elemen ini, berarti elemen sebanyak dm sejarak x dari elemen ke titik pusat massa ini. Nah, sehingga x kuadrat kali dm atau x kuadrat kali rho dx yang ini. Nah, rho-nya dikedepankan, kemudian integral 0 sampai dari mana 0 dari sini sampai sepanjang a ini, karena panjang dari tin rodnya, batangnya itu sepanjang a, sehingga integral dari x kuadrat dx ini tinggal diintegralkan, sehingga kita akan memperoleh momen inersia dari batangnya itu sebesar 1/3 ma kuadrat. Itu kalau sumbunya di sini. Nah, kalau sumbunya di tengah bagaimana? Nah, kalau di tengah itu beda lagi. Jadi letak sumbu itu akan mempengaruhi besar dari momen inersianya. Kalau sumbunya di sini di tengah, maka batas integralnya itu dari min a/2 sampai a/2, itu perbedaannya ya. Jadi dari batas integral itu mempengaruhi hasil dari momen inersianya, sehingga akan kita peroleh momen inersianya sebesar 1/12 ma kuadrat. Nah, untuk momen inersia silinder pejal. Untuk momen inersia silinder pejal, pertama-tama kita ambil dulu elemen massanya yang mana. Jadi ini seperti piringan yang memiliki ketebalan. Nah, berarti si elemennya itu kita ambil yang ini, yang hitam ini. Nah, untuk mendefinisikan dm-nya, dm itu kan rho dikali volume ya, dikali volumenya. Nah, volumenya itu kita peroleh
keliling lingkaran ini, keliling lingkaran 2 VR, kemudian ini maaf ini per unit luas ya, unit luas. Sebentar. Keliling, ini keliling 2 VR dikali DR. Berarti kita dapat apa? Dapat elemen luas. Nah, kita DM-nya itu. Jadi si massa ini kan luas, kalau diintegralkan sepanjang luas diintegralkan dengan ketebalannya dia akan menghasilkan volume. Nah, jadi ini luasnya, luas DR, luas sepanjang R, nanti diintegralkan. Nah, ini ya. Yang ini. Nah, sebentar. 2 VR DR itu, 2 VR-nya itu luas keliling lingkaran dikalikan ketebalan lingkarannya DR. Nah, coba ini ya, coba nanti dilihat lagi, bentar Ibu teh, ini teh masa rho-nya itu per unit luas atau per unit volume. Kalau lihat di sini memang dia per unit luas ya, karena ini kan keliling lingkaran dikali DR. Jadi keliling dikali DR itu dia akan menghasilkan suatu luasan ya. Suatu luasan. Nah, diintegralkan terhadap R. Jadi nanti akan hasil integralnya itu merupakan luasan suatu piringan. Suatu piringan pejal ini. Nah, jadi ini sebentar, nanti Ibu cek lagi ya. Ini untuk silinder pejal tipis atau untuk silinder pejal yang memiliki ketebalan. Ini untuk tin silinder disk ya, tin silinder disk. Nanti Ibu coba lihat lagi ya. Soalnya kalau untuk silinder pejal yang memiliki, kalau ininya silindernya panjang, itu kan dia harus volume. Kecuali kalau dia silinder pejalnya itu berupa tin silinder disk. Jadi hanya silinder yang tipis gitu. Jadi hanya luasan ininya aja disknya. Ini kita akan memperoleh momen inersianya itu setengah ma kuadrat. Nanti Ibu cek lagi ya yang ini. Nah, untuk bola pejal, kita ambil elemen masanya. Nah, ini ambil elemen masanya, jadi kita iris sehingga kita peroleh elemennya. Mana ya gambarnya? Susah gambarnya. Ya, pokoknya mah kita bayangkan kita iris si bola ini. Nah, yang ini elemennya. Nah, elemennya yang ini. Nah, elemen yang kita iris itu akan kita peroleh gambar yang ini. Silinder disk yang ini. Nah, sehingga inersianya itu tinggal kita mengintegralkan hasil yang ini saja, setengah ma kuadrat. Jadi tidak perlu dari awal. Jadi I-nya itu kita pakai yang ini.
ini DI elemen I ya, inersia elemen I setengah M A kuadrat. Nah kita ubah A nya itu adalah, kan ini Y ya, jadi ini jari-jarinya Y, jadi setengah Y kuadrat dm. Nah sehingga dm nya itu rho V Y kuadrat dz. Elemen masanya dari massa ini, dari massa elemen massa yang kita iris dari bola pejal, yaitu massa itu kan densitas atau massa jenis dikali volumenya. Nah volumenya itu luas lingkarannya V Y dengan jari-jari Y kuadrat dikali ketebalan Z, ini kan sepanjang Z ya bolanya Z, sehingga kita substitusikan ini ya, jadi I itu sama, jadi I di sini sama dengan integral DI. DI-nya yang mana? DI-nya yang ini. DI-nya. Nah, M-nya ini jadi DM. DM-nya yang ini substitusi. Sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Setengah Y kuadrat rho V Y kuadrat DZ. Nah, ke bawahnya kita hanya manipulasi matematis saja. Di mana Y-nya, Y itu kan ini ya, Y itu ini. Nah kan jadi segitiga ya, ini Y, ini A, maaf, ini Y itu yang ini ya, ini Z. Jadi Y sama dengan A kuadrat min Z kuadrat yang ini. Jadi dimanipulasi kita cari Y kuadratnya, sehingga Y pangkat 4 di sini menjadi Y kuadrat pangkat 2. Sehingga diuraikan menjadi A pangkat 4 min 2A kuadrat Z kuadrat plus Z pangkat 4 terhadap apa? Terhadap Z, karena perubahan elemen ini kita irisnya seperti ini, jadi berubah terhadap Z. Nah ini silahkan diikuti ya, tahap demi tahap pengintegralannya, sehingga kita peroleh hasil akhir dari inersia untuk bola pejal itu sebesar 2/5 M A kuadrat. Nah, teorema sumbu. Nah, sekarang bagaimana? Coba dicek ya di banyak sumber tentang momen inersia beberapa benda di titik pusat masanya. Jadi sumbunya itu ada di titik, pas di titik pusat masanya. Seperti ini kan, di titik pusat masanya si bolanya itu atau tadi. Nah, bagaimana kalau titik pusat masanya bagaimana kalau sumbunya itu tidak tentu, tidak pas di titik pusat masanya, di pokoknya sembarang gitu ya, sembarang. Nah, kita pakai apa? Kita pakai teorema sumbu sejajar. Di mana apa ini ya? Ini dihilangkan saja. Momen inersia benda tegar di sekitar sumbu tertentu sama dengan momen inersia pusat massa ditambah dengan hasil perkalian massa benda dengan kuadrat jarak antar dua sumbu tersebut. Nah, misalnya ini adalah sumbunya, sumbu pusatnya. Nah, bagaimana kalau sumbunya itu digeser ke sumbu yang baru? Jadi ini sumbu pusatnya, ini sumbu yang barunya di sini. Nah, jadi I pusat massa yang diperoleh sebelumnya itu kan sudah kita sudah diintegralkan ya, dengan mulai integral. Maka inersia sumbu tertentu, inersia di sumbu sembarang itu kita bisa cari dengan perumusan yang ini. I sama dengan I pusat massa ditambah ML kuadrat. L-nya itu dari mana? L-nya itu jarak dari sumbu rotasi pusat massa yang ini ke sumbu rotasi sembarang di mana yang ditanyakan, misalnya di sini. Ya, maka L-nya itu dikuadratkan. Maka jarak antar dua sumbu aja gitu. Jarak antar dua sumbu yang lama dengan yang baru kemudian dikuadratkan. Nah, seperti misalnya contohnya yang ini ya. Contoh ini untuk tadi yang inersia pusat massanya setengah itu untuk yang silinder ya, yang silinder pejal. Maka kalau misalnya kita geser sumbu putarnya itu ke pinggir, ke sini, nah ke ujung dengan jaraknya A, maka kita peroleh untuk inersia pusat massa silindernya itu sudah kita peroleh sebelumnya setengah M A kuadrat. Kemudian ditambah M dikalikan dengan jarak antar dua sumbu ini, M A kuadrat, sehingga kita peroleh 3/2 M A kuadrat. Nah, A di sini biasanya di referensi yang lain itu bisa diganti dengan R. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.